Selamat berjumpa anak-anak kelas 5. Kita belajar lagi bersama Bu Endang dengan mata pelajaran PPKN kelas 5 tema 3 tentang makanan sehat. Kita akan belajar KD 3.3 dan 4.3. Ayo, kita harus semangat dalam mengikuti pelajaran ini. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial dan saling berinteraksi, melakukan hubungan timbal balik. Kita tidak dapat hidup sendiri. Ada banyak perbedaan mengenai interaksi sebelum pandemi dan saat ada pandemi COVID-19. Waktu sebelum pandemi kita boleh berkumpul, berkerumun. Namun saat ini kita harus mengurangi berkerumun dan lebih banyak menggunakan alat telekomunikasi untuk berinteraksi. Jadi kita tidak diperkenankan berkerumun sekarang kalau mau melakukan interaksi. Kalau waktu sebelum pandemi kita boleh berkumpul-kumpul. Caranya bagaimana kita sebagai makhluk sosial berinteraksi sekarang? Seperti Bu Endang dengan anak-anak atau Bapak Ibu guru yang lain dengan anak-anak, kita menggunakan alat komunikasi, menggunakan Android, menggunakan laptop, dan tentunya dengan internet. Setiap hari kita berinteraksi dengan individu yang beragam. Misalnya dalam keluarga, ada ayah, ibu, anak-anak, mungkin juga saudara yang lain. Dalam satu keluarga biasanya memiliki makanan kesukaan yang bermacam-macam, hobi yang berbeda-beda, tugas dalam keluarga yang berbeda-beda, dan lain-lain. Nah, sekarang coba diingat. Di rumahmu, apakah makanan kesukaannya sama? Tidak. Hobinya apakah sama? Tidak juga. Ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Dan juga tugasnya juga pasti berbeda. Ibu dan ayah memiliki tugas yang berbeda, juga anak-anak. Nah, maka kita juga akan mengingat bahwa dalam keluarga kita memiliki keberagaman. Nih, mari kita lihat gambar-gambar ini. Nah, ini adalah gambar-gambar interaksi sosial. Mari kita lihat apa perbedaannya antara yang atas dan bawah. Betul anak-anak, yang atas itu adalah model interaksi ketika belum ada pandemi COVID-19. Nih, kita boleh berkumpul-kumpul, tidak pakai masker. Yang ini bahkan sampai bisik-bisik deket, ketawa-ketawa kenceng, tidak pakai masker. Boleh bergandeng-gandengan tangan, saling memegang. Mungkin ada yang mungkin berpelukan. Nah, ini ada perbedaan interaksi sekarang. Sekarang tidak boleh bersalaman, tidak boleh berjabat tangan. Maka jabat tangannya aneh sekarang pakai siku. Atau hanya dengan say hello dari jarak jauh. Atau kita dengan vicon seperti anak-anak dan bu guru, pak guru. Ya kan? Tidak boleh datang ke sekolah, mendengarkan atau berbicara langsung dengan Pak Guru, Bu Guru. Sekarang kita menggunakan alat komunikasi untuk vicon. Nah, nanti di rumah anak-anak mencoba mengisi tabel keberagaman dalam keluarga. Bu Indah kasih contoh satu ya. Misalnya ini. Oke, misalnya tadi nama anggota keluarga pertama mungkin disebut ayah. Misalnya tulis di sini ayah. Kegemaran bersepeda atau goes. Nah, pengalaman berkesan goes jarak jauh dari Jogja sampai Semarang. Setelah itu sepedanya rusak misalnya. Nah, itu contoh dari keragaman. Nanti mungkin mama kegemaran memasak, lalu pengalaman berkesan apa, lalu tulis anak-anak. Nah, nanti dicoba ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, setelah kamu mengisi tabel tadi, coba sekarang dijawab. Nomor 1. Apakah kegemaran atau hobi dalam keluarga kalian sama? Coba dilihat di tabel yang sudah kamu buat. Di sekolah, kalian menemui teman-teman yang berbeda juga. Nah, tidak harus di sekolah, sekarang di teman-teman satu kelas yang sering ketemu dalam vikon atau vikol. Apa saja keberagaman yang kalian temui? Bisa toh kita melihat atau waktu berinteraksi dengan online, kita tahu pasti ada yang berbeda di antara teman-teman. Lalu yang ketiga, bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut? Misalnya tadi, ayah suka bersepeda, ibu suka memasak, lalu adik suka bermain, kakak suka berkebun, kamu suka bermain musik. Lah terus supaya menjadi semuanya bisa melakukan kegiatan tidak saling mengganggu, lalu harus bagaimana menyikapinya? Nah, tentunya misalnya sesekali kita mengikuti ayah untuk bersepeda, sesekali membantu ibu ikut memasak, sesekali ikut kakak berkebun misalnya. Nah, jadi saling membantu, saling mendukung. 4. Apa akibatnya jika tidak ada toleransi dalam mengatasi perbedaan tersebut? Contoh ini misalnya, di rumah kalian ada televisi. Televisinya cuma satu misalnya. Ayah suka nonton sepak bola. Ibu suka nonton sinetron. Kamu suka nonton film kartun. Mungkin kakakmu dan adikmu beda lagi. Nah, bayangkan kalau dalam waktu yang bersamaan mau nonton kesukaannya sendiri. Akhirnya berebut remote control ya. Nah, akhirnya apa? Saking berebutnya, remote-nya jatuh, TV-nya juga bisa pecah. Nah, supaya tidak terjadi hal yang demikian, harus ada toleransi. Caranya bagaimana? Misalnya, hari ini biarkan ibu nonton sinetron dulu. Nanti atau besok gantian nonton sepak bola. Berikutnya gantian nonton kartun, dan seterusnya. Jadi tidak perlu berebut. Bagaimana sebaiknya sikap kita dalam kehidupan yang beragam? Tentunya dalam kehidupan yang beragam kita harus apa? Bertoleransi. Meskipun kita memiliki budaya yang beragam di Indonesia, tetapi kita tetap bisa bekerja sama dengan baik, ya kan? Misalnya dari satu kelas kita, budayanya beda-beda kan? Kerjasama yang baik memiliki banyak manfaat. Beberapa manfaat kerja kelompok atau kerja bersama. 1. Menjadi pemersatu budaya yang beragam. Contohnya ini, pada gambar ini yang di belakang tulisan, ini orang membangun rumah. Ini dari tempat yang berbeda-beda mungkin orangnya, budayanya beda-beda, tapi mereka bisa bersatu bersama-sama membangun rumah. Terus pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Bayangkan kalau gambar ini terus membuat rumah sendiri, berapa lama itu? Mau mengusung gentengnya saja lama. Mendirikan itu tiangnya kalau sendiri tidak bisa, malah roboh-roboh terus. Terus juga dapat bertukar pikiran antar anggota kelompok. Nih contohnya ini mereka berembuk ini gimana ya? Enaknya seperti apa? Supaya pekerjaan kita cepat selesai, supaya ini membuat rumahnya cepat selesai. Ini contoh yang digambar. Oke, kita lanjutkan. Kita akan belajar mengenai adat istiadat. Apa itu adat istiadat? Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Ada kata ciri khas, maka adat istiadat
tidak selalu sama karena ciri khas tiap daerah. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan. Adat istiadat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis. Adat istiadat yang tertulis contohnya peraturan atau dokumen. Sementara adat istiadat yang tidak tertulis seperti cerita rakyat, tarian daerah maksudnya, dan upacara adat. Di setiap provinsi di Indonesia memiliki adat istiadat. Meskipun adat istiadatnya berbeda, namun diharapkan tetap saling menghargai. Manfaat keragaman budaya di masyarakat. 1. Menumbuhkan sifat nasionalisme. 2. Sebagai identitas bangsa di dunia internasional. 3. Alat pemersatu bangsa. 4. Sebagai ikon wisata. 5. Memupuk sikap toleransi. Ayo kita ingat, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencerminkan meskipun berbeda-beda namun tetap satu jua. Keragaman dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam organisasi. Organisasi itu apa ya? Oh iya benar anak-anak. Organisasi merupakan satu pola hubungan antar individu atau anggota yang memiliki tujuan sama. Keragaman anggota adalah kekuatan organisasi. Contohnya di sekolah ada organisasi apa? Oh iya, ada pramuka. Pramuka itu juga sebuah organisasi. Kita memiliki tujuan yang sama dalam pramuka, walaupun anggotanya beraneka ragam. Oke, kita lanjutkan ya. Keragaman dalam organisasi. Dalam organisasi, keragaman anggota disatukan oleh tujuan yang sama. Perbedaan dalam kelompok memiliki manfaat. 1. Tiap anggota kelompok dapat saling tukar pendapat terhadap sesuatu yang dibahas. Karena pengalamannya berbeda, bisa saling bertukar pendapat. Yang kedua, belajar bertoleransi dan menghargai pendapat anggota kelompok lain. 3. Jika terjadi masalah, dapat diselesaikan bersama-sama. Demikian anak-anak tentang PPKN, tentang keberagaman, toleransi, adat istiadat. Semoga anak-anak mendapatkan hasil belajar yang baik dan semoga anak-anak dapat belajar dengan semangat walaupun tetap dalam kondisi pandemi ini. Kita berharap semoga pandemi COVID-19 cepat usai, kita dapat berinteraksi, dapat saling berhubungan timbal balik dalam situasi yang lebih menyenangkan. Terima kasih, sampai jumpa.